perkembangan batik di Indonesia itu dari masa sebelum kemerdekaan, jadi dari penjajahan Belanda, kemudian pengaruh Cina dan lain sebagainya, itu selalu dipengaruhi oleh zamannya dan atau lingkungannya. Sehingga ada 9 jenis batik, misalnya ada batik keraton. Batik keraton itu ada di Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian ada batik pengaruh Belanda, karena kita dijajah Belanda, sehingga pasti ada pengaruh dari budaya Eropa pada perkembangan seni batik di Indonesia. Jadi kalau maknanya, orang Jawa itu menyebut batik itu dengan batik, menggunakan T dan H. Katanya dari kata ambatik, membuat rangkaian titik-titik menjadi sebuah pola. Jadi boleh disebut batik kalau pada prosesnya menggunakan lilin panas sebagai perintang warna. Jadi sebetulnya memang batik itu berkembang di Jawa. Karena kebiasaan di Jawa itu bukan tertulis tapi tutur, sehingga mungkin ada yang terputus mulai kapan. Tapi yang jelas, sejak Panembahan Senopati itu teknik menggunakan celup rintang dengan jenis lilin yang sekarang ada sudah dikembangkan. Mengingat bahwa UNESCO tadi mengakui batik dengan persyaratan-persyaratan tertentu, di mana ada aspek budaya dan juga ada aspek teknologi, maka dua kerangka itu tidak bisa dilepas. Jadi kita tidak bisa hanya membuat sesuatu motif dan tidak mengambil dari ragam hias pokok dari batik. Kalau untuk fashion mungkin bisa, tapi tetap harus ada kain-kain tradisi yang dipertahankan. Jadi generasi muda alangkah baiknya juga menengok kepada budaya kita sendiri. Karena jangan lupa, budaya itu salah satu pertahanan terhadap kekuatan-kekuatan di luar sana, dan juga bisa menaikkan atau meningkatkan kecintaan kita pada Indonesia Nusantara. Perjalanan saya dulu dimulai dari tahun 2012 hingga akhirnya bisa bekerja, itu banyak sekali pengalaman yang saya lalui dengan berbagai proses sampai akhirnya saya bisa membuat motif sendiri, yaitu motif batik, dan setelah itu saya berusaha lagi hingga akhirnya bisa berhasil bisa membuat batik sendiri. Ada juga hambatan-hambatan, misalkan gagal membuat motif ataupun membatik ataupun kesulitan yang lain, itu ada pasti. Tapi pengalaman itulah yang membuat saya bisa memahami motif-motif tentang batik. Prestasi yang saya bikin banyak sekali. Di situ saya juga aktif dengan kegiatan dengan teman-teman tuli. Di situ saya mengajarkan tentang batik dan saya berbagi pengalaman kepada teman-teman tuli supaya teman-teman tuli bisa berusaha sendiri-sendiri dan bisa mencintai batik, juga mencintai budaya Indonesia. Karena banyak sekali negara lain-lain itu juga suka batik, seperti itu. Pengalaman itu saya dapat dari banyak sekali latihan batik. Saat itu saya bisa diundang untuk mendapatkan sertifikat profesional batik hasil dari uji kompetensi batik. Dan setelah itu mungkin dari pihak penyelenggara itu melaporkan kepada pihak
kepresidenan dan akhirnya Bapak Presiden datang ke sini mengundang saya untuk bertemu di acara batik. Dan akhirnya saya berikan batik bikinan saya sendiri kepada Bapak Jokowi. Saya belajar pantomim sudah dari SD mungkin. Saya melihat bahwa pantomim dan batik itu ada kaitannya. Misalkan ada orang-orang bule yang datang ke sini pengen belajar batik. Ketika saya memakai pantomim, saya menambahkan gerak dan ekspresi ketika mengajar. Untuk pandemi COVID-19 ini, kegiatan saya tetap berjalan, yang jelas harus tetap memakai masker, menjaga jarak. Aktif kerja tetap bisa dilakukan, bekerja membatik di sini. Yang jelas membatasi jumlah orang di sini juga. Saya mengucapkan selamat kepada Mas Dian Primadika dan juga mengapresiasi semangat Anda yang tak pantang menyerah. Karena membuat batik itu untuk siapa saja, tidak hanya untuk orang tertentu atau kelas tertentu. Saya justru salut dengan kondisi Anda, disabilitas, tapi Anda bisa membuat batik dan batik itu bisa sampai masuk dan diapresiasi oleh Pak Jokowi. Saya ucapkan selamat sekali lagi Mas Dian Primadika.